Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para imam, para suster, Bapak Mama, saudara dan saudari, umat Tuhan yang terkasih. Oleh karena engkau berharga di mata, inilah moto saya yang saya ambil dari kitab Nabi Yesaya bab 43 ayat 4. Sabda Tuhan ini menyadarkan kita sekalian, teristimewa saya secara pribadi, untuk melihat diri dan seluruh kehidupan yang telah kita jalani selama ini sebagai sesuatu yang berharga, yang bernilai dan mulia di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan, menjadi pribadi yang berharga dan mulia di matanya bukan ditentukan dari kehebatan kita, bukan dari seberapa luasnya pengetahuan yang kita miliki, bukan dari seberapa banyak pengalaman-pengalaman yang kita alami, baik itu yang menggembirakan maupun yang menyedihkan, dan bukan juga dari berapa banyak sedikitnya harta benda yang kita miliki, melainkan karena pribadi kita itu sendiri yang diciptakan secitra dengan Allah. Penyerahan diri kita kepada penyelenggaraan kasih Tuhan, memiliki hati yang selalu bersyukur atas apa yang kita terima dari Tuhan, hati yang penuh belas kasih, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu tanpa batas kepada kita sekalian. Dan atas dasar kasih itu, tanggal 1 Oktober 2023 menjadi momen terindah dalam hidupku, ketika saya berlangkah ke depan altar dan menerima urapan imamat suci untuk menjadi imam Tuhan. Kasih Tuhan sungguh luar biasa bagiku. Saya bersyukur atas kasih dan berkat Tuhan yang terindah itu. Hari ini kita semua berkumpul di tempat ini untuk mensyukuri berkat dan kasih Tuhan itu secara bersama-sama dalam perayaan syukur ini. Syukur menjadi suatu keharusan bagi kita sebagai ungkapan terima kasih atas apa yang kita terima dari Tuhan. Kesehatan yang baik, rezeki, hidup dalam kasih persaudaraan, dan lain sebagainya. Hati yang selalu bersyukur menjadikan kita berharga di mata Tuhan. Namun dalam hidup kita terkadang lalai, bahkan tidak pernah bersyukur. Lebih banyak mengeluh dan menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan dan sesama. Menyadari keterbatasan manusiawi kita ini, mari kita tunduk rendah di hadapan Tuhan, sembari mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita, serta memohon pengampunan dari Tuhan, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Mengantar kita ke hidup yang kekal. Engkau telah menaungi kami dengan Roh-Mu. Semoga Roh-Mu menyucikan jiwa dan raga kami,
Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang melimpah dalam diri kami masing-masing. Teristimewa karena Engkau telah memanggil dan memilih aku hamba-Mu untuk menjadi imam dan pelayan-Mu. Berkenanlah kiranya mengaruniakan rahmat-Mu, agar tugas pelayanan imamat ini senantiasa selalu di bawah bimbingan kasih-Mu. Semoga penyerahan seluruh diriku, tugas dan pelayanan menjadi persembahan yang paling berharga demi semakin nampaknya kerajaan di tengah dunia dan demi kebahagiaan bersama dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Saudari terkasih, sesuai dengan panggilan kebenaran sejati, mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dengan penuh iman. Bacaan Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Rumahnya, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Butuh dampingan, butuh penyembuhan. Orang terlalu banyak pikir susah. Bagaimana saya bisa sembuhkan orang saya tidak mampu. Semua yang ada di mana pun saya pergi, untuk saya tidak tegur orang itu tidak mungkin. Dia jawab, saya tegur, dia tidak jawab, saya tegur, dia perhatikan, saya tegur, dia tidak perhatikan, juga saya tegur, karena inilah cara saya untuk paling kurang bisa meringankan apa yang masih kurang ada dalam hati. Imam baru yang terkasih, imam baru punya harga diri di mata Tuhan. Dan harga diri di mata Tuhan itu dibuktikan oleh imam baru sendiri dengan bekerja di dalam ladang Tuhan dengan situasi-situasi yang ada. Tentu butuh pengorbanan dan butuh ketabahan. Tapi jangan takut,
Tuhan akan tetap berkata kepadamu, engkau berharga di mataku sampai engkau mati. Untuk mengakui iman kepercayaan kita. Membimbing seluruh umat Kristiani dengan proklamasi agar semua umat beriman sungguh-sungguh menyadari panggilan. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat berlimpah bagi Pater Ambrosius Damas Berkesiri dan senantiasa membimbingnya dalam tugas pelayanannya, serta tidak meninggalkan dia ketika dia mengalami kesulitan dalam hidup, agar ia sanggup menghayati hidup imamatnya dan selalu setia mewartakan kasih Allah kepada sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Dapat mempersembahkan diri sebagai persembahan rohani yang berkenan kepadamu. Demi Yesus Kristus. Allah yang Maha Baik, semoga kami dapat mengabdimu dengan setia berkat anugerah yang Kau curahkan secara cuma-cuma kepada kami. Jadikanlah hidup kami ini berguna dan berharga di mata-Mu. Bantulah kami membagi-bagikan anugerah-Mu kepada semua orang, agar kami boleh menikmati sukacita, kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan surgawi seperti yang Kau janjikan dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan dua bagian. Yang pertama untuk sambutan-sambutan kita laksanakan dalam gereja dan acara Mami Papi dan Ibunda yang setia mendampingi Mater Adam, Mama Maria Nona Sogen yang saya kasih. Dipilih dan ditunjuk oleh Allah untuk duduk, akan tetapi dan patut berbangga tahun 2023 di Cedel Rock bersama dengan ke-12 rekannya ditabiskan oleh Monsignor Hermanus Martinus berdiri bersama dengan barisan para imam yang terlahir dari rahim buku Bategam. Dia adalah imam khusus dan imam seluruh kami Pater Flores yang ada di sini. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Kami bekerja untuk pada waktu untuk boleh mempersiapkan segala yang begitu bersengaja dan bermakna. Dan kemarin tidak lain adalah beliau sangat mengenal kami sehingga
segala persoalan kami dikuatkan. Dan juga kami masih punya imam yang terlahir dari rahim juga memberikan dukungan moral kepada kami, terutama Pater Florence, Pater Yang, Pater Yeri, dan ada beberapa imam kami yang masih lagi Papua dan juga Pater Kol juga sama juga. Tetapi kami yakin bahwa mereka juga turut bekerja bersama kami dalam doa. Pada teman yang berikut saya menyampaikan terima kasih yang berlimpah kepada seluruh imam, biarawan, biarawati, dan juga adik diakon, adik tolong yang juga turut hadir bersama kita pada hari ini. Terima kasih banyak, walaupun dalam periksa dasar teori dilakukan oleh Bapak Polki bahwa hari ini ada kegiatan refleksi tingkat dikenal, tetapi para imam masih menyempatkan diri untuk hadir bersama kami pada momen tersebut. Sekali lagi terima kasih banyak. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh umat stasi Maria Pelati Kudus Kabupaten Gamu yang dengan caranya masing-masing mensukseskan perayaannya. Kepada keluarga besar Sular, terima kasih banyak sudah bekerja sama dengan panitia. Teman-teman panitia, terima kasih banyak. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Dan juga terima kasih untuk seluruh petugas liturgi pada hari ini, baik itu dari Bisdinar, lektor, dan anggota kor serta pemusik. Mari kita juga berikan tepuk tangan. Terima kasih saya sampaikan kepada pemerintah desa Kabupaten Gamu yang juga turut bekerja sama mensukseskan perayaan. Semua orang, semua pihak, baik itu umat stasi yang berada di stasi ini dan juga umat stasi yang berada di tempat perantauan, ini juga menyampaikan terima kasih. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua yang terlibat aktif, baik itu dari acara berjemputan yang dilakukan pada kemarin sore, perayaan syukur pada pagi ini, dan juga acara resepsi sebentar. Kalau memang ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami dengan hati yang rendah hati kami menyampaikan permohonan maaf. Ada satu pepatah Jepang mengatakan bahwa Kurawa Ragu Hutan, penderitaan adalah bukti dari kemenangan. Pater Adam sendiri juga sudah mengalami begitu banyak cobaan yang dialami sejak masuk di Novisiat Nenu. Tugas di Paroki Pamakai Kokomotan yang kemarin baru syukuran tanggal 6 Juli. Baru 10 hari Pater Yance Lali Manggarai Goe Pater Yance Jawan SPD dari Bubuat Gamu, Ketua Lawrence dengan Ade Kor di Benung di Provinsi SPD ND, Goe dengan Ade Adam di Benung di Provinsi SPD Rute. Jadi selamat datang untuk Ade Adam di Provinsi SPD Rute. Gue kerja di Paroki Santo Ambrosius, Mombok, Manggarai Timur, bagian utara. 2021. Setelah gue ditabiskan oleh Ordo kami menjadi pembina di Seminari KPH 1 Polus Matloko yang nolong Pater Adam sekolah. Terima kasih Tuhan memberkati. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat keberanian kepada saudara-saudari untuk menjadi saksi Tuhan. Semoga Tuhan melimpahi saudara-saudari sekalian dengan cinta dan kebenaran ilahi.
Tuhan memberikan saudara-saudari sekalian kedamaian hati dan kesejahteraan. Dan semoga oleh peletakan tangan dan dengan pengantaran doa Bunda Maria serta doa para kudus di surga, semoga saudara-saudari sekalian diberkati dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi suku kita sudah selesai.